Kasus kali ini adalah seorang ibu pada usia sekitar 50 tahun yang mengalami perkembangan abnormal pada ovarium, yaitu kista ovarium. Permasalahan yang kita temukan adalah kista ini sudah berada cukup lama dan tidak terdeteksi sebelumnya. Sementara dari pemeriksaan yang kita curigai adalah kista ini mengarah suatu kasus malignansi atau keganasan yang tidak diketahui. Pemeriksaan awal kita lihat dengan melihat pertama adalah bentuk rahim. Mulut rahim juga harus kita amati dengan detail. Di sini kita melihat bagian dari mulut rahim. Pada mulut rahim kita tidak menemukan suatu kontur yang abnormal, juga aliran darah tampak normal. Tidak ada aliran darah yang abnormal pada area mulut rahim. Dan juga ibu ini selalu melakukan pap smear secara rutin, sehingga bisa dipastikan bagian dari mulut rahim ini normal. Pemeriksaan kemudian kita amati untuk melihat bagian dalam dari rahim. Di sini kita melihat otot rahim atau myometrium dengan beberapa benjolan miom. Miom sendiri adalah benjolan jinak dari otot rahim. Dia tidak mengarah ke arah suatu keganasan, jadi hanya berupa hiperplasi atau menebalnya otot, hipertrofi. Juga kita melihat selaput lendir rahim atau yang kita namakan endometrium juga terlihat normal. Tidak ada hal yang mencurigakan. Meskipun rahim ini berbenjol-benjol, namun benjolan itu adalah benjolan mioma, benjolan jinak dari otot rahim. Tidak membutuhkan suatu penanganan tertentu. Endometrium 11 mm dalam fase yang normal. Kembali kita amati, ini adalah benjolan dari miom. Miom ini sendiri tidak mengganggu dan bersifat benjolan jinak. Beberapa ukuran mencapai 2 cm hingga 3 cm. Nah, di sini kita bisa melihat rongga rahim yang normal pada potongan frontal dari rahim atau uterus. Tidak terlihat gambaran abnormal pada rongga rahim. Nah, ini adalah gambaran aliran darah yang memberikan inervasi vaskularisasi pada bagian rahim. Tampak pembuluh darah yang menyebar pada seluruh dinding rahim dengan peningkatan vaskularisasi akibat adanya beberapa massa benjolan miom tersebut. Namun kesannya jinak. Kembali kita lihat bagian miom yang terbesar mencapai 5 cm, namun tidak mengganggu. Pemeriksaan kemudian kita alihkan pada sisi ovarium atau yang kita namakan sebagai aknetsa. Di sini kita melihat gambaran yang sangat-sangat mencurigakan dari bentukan abnormal pada kista ovarium. Terlihat pada bagian sisi ovarium tampak gambaran kistik
dengan gambaran multisepta. Baik kiri dan kanan memiliki gambaran pola yang hampir serupa pada ovarium, meskipun masih terlihat sel-sel telur normalnya. Gambaran kistik yang berbentuk seperti papil, septa dengan dinding yang tebal, bentuk yang tidak beraturan, ini menambah kecurigaan kepada suatu massa kistik yang mengarah ke suatu keganasan atau ovarian cancer. Meskipun stadiumnya masih sangat terbatas pada ovarium saja. Di sini kita ukurannya mencapai 5 kali 4 cm dengan gambaran kista yang mungkinan mencurigakan suatu kista dermoid dan endometriosis. Namun permasalahannya, sekali lagi kita lihat, begitu kita periksa dengan arus darah, maka terlihat peningkatan aliran darah yang sangat-sangat mencurigakan pada struktur tersebut. Yang seharusnya apabila kista bersifat jinak, maka aliran darah tidak akan muncul seperti ini. Sekali lagi kita amati pola aliran darah yang begitu masif dan memberikan vaskularisasi pada massa kistik tersebut yang sangat mencurigakan ke arah sebuah keganasan. Sementara aliran darahnya dengan resistensi indeks yang cukup rendah, semakin rendah maka semakin mencurigakan menuju ke arah neovaskularisasi yang memberikan kecurigaan kasus keganasan.